Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elwil Fitrita, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Nusa Cendana. Saya berasal dari Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah asal saya SD Negeri 21 Maur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, 6 Desember 2021, saya akan mengambil video uji praktek pembelajaran uji kinerja. Materi yang saya ambil, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu di kelas 6. Ini adalah bukti pendaftaran UKM PPG saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Jihan silakan. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Jadi Ibu tidak perlu memanggil satu persatu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Indonesia tanah berjanji padamu, menuju tanah air. Jadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Apa judulnya tadi? Oke. Karena kita masih masa pandemi, Ibu cuma sekedar mengingatkan kembali, kita harus menjaga yang namanya apa? 3M. Apa saja itu 3M? Cuci tangan, jaga jarak. Tadi pagi kita sudah membaca mengenai dongeng apa? Malin Kundang. Nah, dari cerita yang kita baca pagi tadi, kira-kira apa pesan atau amanat yang disampaikan dari cerita tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Nadine, silakan. Kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Siapa lagi? Elsa, silakan. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Oh, bagus. Artinya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke, tepuk semangat. Oke. Ibu ada sebuah barang atau beberapa macam barang yang ada di meja Ibu. Apa
Nah, ini apa? Sampo. Ini Sanitizer. hand sanitizer. Dan ini Sampo. sabun apa sampo? Sabun. Sabun mandi. Oke. Berarti pernah ya melihat barang-barang itu? Pernah. Nah, berarti kira-kira sebelum kita bisa menggunakan barang-barang ini, kira-kira dari mana asalnya dulu? Dari konsumen. Boleh angkat tangan siapa yang bisa menjawab? Boleh Jihan? Pertama dibuat oleh diproduksi. Pertama diproduksi, kemudian distribusi, kemudian dikonsumsi. Oke. Kalau produksi berarti barang ini kalau didistribusi setelah dibuat itu ada orang yang menyalurkan. Nah, kemudian yang terakhir konsumsi baru bisa kita pakai. Kira-kira siapa yang membuat barang ini? Tenaga kerja, Bu. Oke, pekerja. Tenaga Silakan. kerja, Bu. Tenaga kerja, boleh tepuk tangan untuk kalian dulu. Di mana diolahnya ini? Pabrik, Bu. Kennedy? Pabrik. Di pabrik. Di kan kita itu tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Itu pembelajaran kita, yaitu mengenai posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan di lingkungan ASEAN, dan kita nanti juga akan membuat sebuah buklet. Oke, gimana? Bisa tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, selanjutnya dulu, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tujuannya setelah anak-anak ibu nanti mengamati video, anak ibu nanti mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN melalui debat secara tepat. Yang terakhir, anak ibu bisa mendesain buklet secara tepat. Selanjutnya, ibu akan menayangkan sebuah video mengenai bidang ketenagakerjaan. Hari ini kita berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Anak-anak, kerjasama di bidang ekonomi menjadi salah satu program utama yang dibahas dalam pertemuan antar negara ASEAN. Kerjasama itu diwujudkan dengan usaha untuk mengatasi masalah di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya pengaruh pada arus barang dan jasa di Indonesia. Para pelaku usaha di Indonesia mempunyai peluang lebih terbuka untuk memasarkan produknya dalam lingkungan ASEAN. Nah, peluang tersebut dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas produknya. MEA juga mendorong terciptanya tenaga kerja bangsa Indonesia yang semakin berkualitas. Nah, dari video tadi kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Apa judul dari video tadi? Peranan dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Oke, apa saja pembelajaran yang ada di video tadi? Peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Apa lagi? Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke, berarti
Perekonomian dan Wilayah Indonesia (ASEAN). Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa? Arya. Tidak hanya produk, barang, dan jasa, kesepakatan kerja bagi tenaga kerja antara negara ASEAN juga semakin terbuka. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Elsa. Keputusan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Jadi, itu adalah isi dari video yang kita lihat tadi. Kemudian banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Nah, oke, inilah yang dinamakan dengan booklet. Ini ada pengertian dari booklet. Siapa yang tahu apa itu booklet? Nadir? Booklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Oke, booklet itu adalah sebuah selebaran. Berarti booklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Kemudian apa lagi? Dalam wirausaha, booklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Berarti fungsi booklet yang lainnya adalah sebagai media produksi. Kemudian siapa lagi? Lanjutkan. Oke, Andika. Pemilik usaha dapat memuat informasi deskripsi gambar dengan foto-foto tentang suatu produk. Bagus, Andika. Pemilik usaha dapat membuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto tentang suatu produk. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa membantu? Elsa. Booklet terdiri dari cover, daftar isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Berarti booklet itu terdiri dari apa saja? Yang pertama ada cover. Cover, tahu itu apa cover? Cover itu adalah judul, halaman depannya. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi itu adalah menerangkan tentang isi yang ada di dalam booklet tadi. Kemudian apa lagi? Inti. Inti adalah gambar yang akan kita buat untuk mempromosikan barang. Nah, itulah yang nanti akan kita buat. Ini Ibu contohkan. Ibu anggap ini adalah sebuah kertas A4. Nanti kalau kita mau membuat booklet, itu kita lipat dua seperti ini. Bisa? Nah. Kemudian setelah kita membuat seperti ini, nanti di sini ada halaman apanya, covernya atau judulnya. Kemudian ada daftar isi, kemudian baru bookletnya, gambar buklet yang akan kita buat. Nah, karena anak-anak ibu sudah duduk, ibu bentuk dalam beberapa kelompok, cuman nama kelompoknya belum ibu kasih ya. Udah ada ibu bagi cuma menjadi tiga kelompok. Ya, ada kelompok pertama, kelompok apa? Guru. Kelompok kedua apa namanya? Pengusaha. Kelompok ketiga? Dokter. Sekarang ibu akan memberikan sebuah LKPD. LKPD ini nanti anak ibu akan membahasnya secara debat. Tahu debat? Tahu. Berarti nanti masing-masing kelompok akan menuangkan pikirannya di dalam LKPD yang akan ibu bagikan nanti. Silakan bekerja di dalam kelompoknya. Nanti setelah selesai pengerjaan dalam kelompok, baru kita akan melakukan debat antara kelompok 1, 2, dan 3. Nanti aturan debatnya adalah kita boleh memberikan saran dan kritikan kepada kelompok lain. Masanya apa? Tepuk semangat. Nah, sudah mulai hilang konsentrasinya. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini ada LKPD-nya nanti yang akan dikerjakan masing-masing kelompok. Dan nanti di masing-masing kelompok harus saling bekerja sama. Harus bekerja
satu per kelompok. Nah, di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan baca, kemudian kerjakan LKPD-nya. Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ada yang tidak paham? Paham. Kelompok 2 paham? Tadi sakit itu. Silakan bekerja sama di dalam kelompok kalian. Siap ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, kita lanjut ke LKPD yang kedua. Berarti di LKPD yang kedua adalah kita membuat buklet. Masing-masing kelompok sudah tahu ya apa yang akan temanya yang akan dibuat di bukletnya. Siap, Bu. Nah, LKPD-nya itu ada di belakang LKPD yang Ibu berikan tadi. Sekarang Ibu berikan ini untuk membuat sebuah buklet. Paham langkah-langkah membuat buklet sudah Ibu terangkan tadi, sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, silakan bekerja. Ini mengenai apa bukletnya? Tentang koleksitas. Koleksitas. Kelompok 2 tentang apa? Masakan Nusantara. Masakan Nusantara. Kelompok 3 Macam-macam sedap. oh macam-macam serba. Oke. Kelompok 3 bertanya, kelompok 2, kelompok 1 sudah siap katanya. Sudah, Bu. Kelompok 3 siap duluan.
kita akan melakukan debat. Oke. Sekarang di dalam debat ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, boleh kita istilahnya mendebat hasil kerja kelompok lain? Boleh. Dengan syarat kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Oke. Silakan. Kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 1. Kita bahas pertanyaan. Oke. Kelompok 1 silakan. Apa perbedaan yang mencolok terhadap gambar di atas? Nomor 1. Tenaga kerja asing sepertinya mereka sebagai tenaga ahli. Nomor 2. Tenaga kerja Indonesia sepertinya mereka sebagai kuli harian. Nomor 3. Tenaga kerja asing sepertinya mereka ahli di bidangnya dilihat dari baju yang mereka pakai. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sudah setuju dengan pendapat kelompok 1? Setuju, Bu. Setuju, berarti setuju. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau menyampaikan? Kelompok 2 silakan. Apakah perbedaan yang mencolok terhadap gambar di atas? Gambar 1 dinamakan gambar tenaga kerja asing yang berpakaian bersih dan rapi dan berpendidikan. Gambar 2 dinamakan gambar tenaga kerja Indonesia yang berpakaian kumuh dan bekerja sebagai kuli. Gambar 3 dinamakan setiap tenaga kerja memakai baju sesuai dengan pekerjaannya. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau mendebat atau sudah setuju dengan pendapat kelompok 2? Setuju. Oke, sekarang kelompok berapa lagi yang belum? Silakan. Yang nomor 1 silakan. Apakah perbedaan yang mencolok terhadap gambar di atas? Gambar 1 dan 2. Gambar 1 dan 2 dan 3 nampak sekali perbedaan dari dilihat dari pekerjaan ilmu yang dimiliki dan juga pendidikan yang dimiliki oleh para rekan kerja. Oke, itu adalah pendapat dari kelompok 3. Ibu ulangi. Pendapat dari kelompok 3 itu dari gambar 1, 2, dan 3 nampak sekali perbedaannya katanya, baik dari segi pekerjaan, ilmu yang dimiliki, dan juga pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Gimana kelompok yang lain? Setuju atau ada tanggapan dan kritikannya? Setuju. Setuju. Oke, berarti setuju. Berarti Ibu anggap jawaban dari pertanyaan nomor 1 berarti anak Ibu sudah paham. Makanya dari jawabannya sudah terlihat sekali. Ada secara keseluruhan jawabannya sama, cuman pola penulisan kalimatnya yang berbeda. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, kelompok 3 dulu. Boleh. Menurut pendapatnya, mengapa terjadi perbedaan yang mencolok dari ketiga gambar tersebut? 1. Karena memperoleh ilmu yang berbeda. 2. Karena memiliki pendidikan yang berbeda. 3. Karena memiliki tempat sekolah yang berbeda. Dabu. Oke, itu adalah pendapat dari kelompok 3. Gimana kelompok yang lain? Setuju. Oke, silakan kelompok selanjutnya. Boleh, kelompok 2. Menurut pendapatmu, mengapa terjadi perbedaan yang mencolok dari ketiga gambar tersebut? 1. Karena memperoleh ilmu yang berbeda. 2. Karena tempat sekolahnya yang berbeda. Oke, gimana kelompok yang lain? Setuju. Atau masih ada keraguan? Boleh ditanyakan ke kelompok 2. Setuju. Setuju. Oke, silakan kelompok 1. Menurut pendapatmu, mengapa terjadi perbedaan yang mencolok dari ketiga gambar tersebut? Karena mereka ahli di bidangnya, memiliki gaji yang besar. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kelompok 2 dulu.
jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau ditambahkan untuk kelompok 2? Enggak, Bu. Tidak, silakan kelompok 1. Apa saja upaya yang bisa dilakukan agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan tenaga kerja asing? 1. Mengadakan berbagai pelatihan dan keterampilan. 2. Memperbaiki pendidikan. 3. Memiliki ilmu sesuai bidang kerja. Oke, gimana pendapat kelompok 1? Sudah sesuai atau dengan pendapat kelompok yang lain? Sesuai, Bu. Sesuai. Berarti setuju ya? Oke, kelompok 3. Apa saja upaya yang bisa dilakukan agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan tenaga kerja asing? 1. Perbaiki pendidikan. 2. Pertinggi gaji tenaga kerja Indonesia. Setuju? Pertanyaan selanjutnya yang keempat, Ibu bacakan pertanyaannya. Kamu sebagai generasi penerus bangsa, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Kelompok berapa menjawab? Kelompok 1 dulu tangannya di atas, silakan. Langsung jawaban. Langsung jawab. Sebagai generasi penerus belajar lebih giat dan tekun. Iya. 2. Dengan belajar dan memiliki sumber daya manusia yang baik dan dapat posisi kerja yang baik. Oke, itu berarti kalau kita sebagai generasi penerus bangsa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi itu, kata kelompok 1 belajar lebih giat katanya, salah satunya. Gimana, setuju? Setuju, Bu. Silakan kelompok 3. Bu. Tunggu kelompok 3 dulu. Kita berurutan. Belajar lebih giat dan rajin sehingga apa yang kita cita-citakan tercapai dan bisa bekerja di tempat yang diinginkan. Oke, gimana? Setuju? Setuju. Terakhir kelompok 2 silakan. 1. Belajar sungguh-sungguh supaya tercapai cita-cita dan bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Oke, berarti umumnya untuk memperbaiki kondisi tersebut itu kalau kita sebagai generasi penerus bangsa, umumnya jawabannya yaitu belajar lebih giat untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Oke, sekarang boleh tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, sekarang tinggal tugas kita yaitu mengenai buklet kepada masing-masing kelompok. Nanti Ibu harapkan bisa ke depan untuk memperlihatkan hasil kerjanya kepada kelompok lain. Bisa? Kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Perlihatkan bukletnya kepada kelompok lain. Baca dulu. Koleksi tas. Berarti kelompok 1 bukletnya mengenai koleksi tas. Boleh? Itu adalah hasil buklet dari kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 3. Macam-macam sendal, Bu. Oke, berarti buklet kelompok 3 macam-macam sendal. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya duduk. Kelompok 2 silakan. Perlihatkan hasil kerja kelompoknya membuat buklet. Masakan internasional. Oh, masakan internasional. Ini adalah gambar apa? Gambar ikan. Masakan internasional. Tidak masakan internasional. Ikan apa ini ya? Ikan panggang. Ikan panggang. Ikan panggang itu adalah masakan Nusantara. Mungkin juga terserah apa mau dikasih judul. Terserah. Oke. Kelompok 2 boleh duduk. Saya bertanya. Kita semua yang siap. Oke, sekarang bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan kelompok 1 kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yaitu 1. Peran dalam posisi Indonesia di bidang ketenaga
negara-negara ASEAN dalam yang aktif berbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Kelompok 3, silakan bantu Ibu lanjutkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita? Dengan dibentuknya media diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Oke. Selanjutnya, kelompok 1 lagi. Penentukan yang mencipta arus perdagangan dalam mendasar antar negara ASEAN Semakin terbuka, bagus. Lanjutkan kelompok 2, masih ada. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesepakatan kerja bagi tenaga kerja antara negara ASEAN juga semakin terbuka. Bagus. Kelompok 3, lanjutkan. Apa kesimpulan pembelajaran kita? terbukanya perdagangan antara negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang-barang dan jasa. Oke, selanjutnya pembelajaran kita yaitu mengenai buklet. Apa itu buklet? Adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selembaran. Adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran, bukan selembaran. Selebaran. Oke, lanjut. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai selebaran. Oke, lanjut. Buklet terdiri dari Poster. serta isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Oke, berarti secara keseluruhan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama tadi pembelajaran kita mengenai upaya pemerintahan untuk meningkatkan ketenagakerjaan di Indonesia di lingkup ASEAN dan sudah dijelaskan berbagai pengertiannya. Kemudian yang kedua mengenai buklet juga kita sudah mengerjakan buklet tadi. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kira-kira di mana anak ibu yang tidak mengerti dari pembelajaran kita mengenai buklet dan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketenagakerjaan di Indonesia dan lingkup ASEAN. Ada yang tidak mengerti? Tidak. Mengerti? Mengerti. Serius mengerti? Serius. Semangat. Untuk memantapkan kemampuan anak-anak ibu dalam pembelajaran hari ini, ibu akan membagikan sebuah soal evaluasi yang bisa anak-anak ibu kerjakan. Ini ada soal evaluasinya, silakan dikerjakan. Kerjakan soal evaluasi. mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran keberapa lagi? Ya, yang ke-6, pelajaran yang ke-6 besok. Nah, untuk lebih pahamnya anak ibu nanti kerjakan PR halaman 175. Bisa dipahami? Bisa. Nyanyikan sebuah lagu daerah. Sebuah lagu daerah yang berjudul apa? Saya
Ya.